Baik, terima kasih Mas Rizik sebelumnya pengantarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Eee, yang terhormat Bapak Ator Subroto selaku narasumber, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini, dan juga, terima kasih kepada teman-teman penyelenggara panitia IDU NU dan juga audiens yang telah menyempatkan, untuk menyimak pemaparan pada malam hari ini. Mhm. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ratu Silva Diba Nur Sahla, boleh dipanggil Silva, selaku moderator yang akan memandu acara pada, malam hari ini sampai selesai. Nah, sebelumnya mungkin untuk pengantar, seperti yang kita tahu, saat ini pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan besar ya, dari mulai kebiasaan manusia hingga aspek-aspek lain termasuk juga perekonomian, itu tidak luput. Dan muncul di berbagai kanal berita PHK besar-besaran dan menurunnya taraf hidup masyarakat yang menyebabkan, meningkatnya angka kemiskinan dan juga keterpurukan ekonomi saat ini merupakan pengalaman baru mungkin untuk kita. Karena adanya keterbatasan mobilitas serta, konsumsi dan produksi yang menurun bahkan buat Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Dari mulai skala mikro hingga makro semuanya berjuang untuk, meraih kembali stabilitas ekonomi, setidaknya sebelum pandemi ini terjadi. Nah, bahkan, Bapak Presiden Joko Widodo itu sempat berkata bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang, extraordinary, maka dibutuhkan pula aksi-aksi yang extraordinary pula untuk memulihkannya. Nah, setelah lewat setahun ini, pandemi berlalu, mari kita tanyakan pertanyaan besar, apa kabar ekonomi Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Ator Subroto. Terima kasih Bapak. Sebelumnya mungkin saya bacakan visi singkat beliau. Beliau merupakan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Beliau, meraih gelar sarjana di FEB UI dan menyelesaikan studi untuk gelar PhD dalam bidang Model Based Public Planning, Policy Design and Management University of Palermo, Italia. Sebelum menjadi Direktur SKSG UI, beliau pernah menjadi Kaprodi S1 Manajemen dan juga aktif sebagai peneliti dan dosen di FEB UI. Nah, kalau begitu, mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Atar. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mungkin, tanpa berlama-lama lagi mari kita persilahkan kepada Bapak Atar untuk menyampaikan materinya. Eee, Halo, eee, udah bisa mulai? ya boleh Pak, Oke, monggo. baik ya. Terima kasih ya Mbak Siva ya, dan teman-teman PMI lain. Ini saya kira, apa namanya, event yang bagus saya kira untuk kita bersilaturahim juga. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Eee, ya perkenalkan tadi saya sudah sedikit disinggung ya, saya saat ini memang, kebetulan, diberikan amanah sebagai, direktur, SKSGUI. Nah mungkin, sahabat-sahabat semua juga mungkin belum begitu, mengenal ya SKSG itu, apa sebenarnya gitu ya. Ya saya kira yang posisi SKSG itu di Salemba. Nah ini ada beberapa teman kemarin yang dari, PMI saya kira pernah datang ke sana, ya mudah-mudahan nanti bisa mengajak teman-teman yang lain untuk kadang-kadang kalau ada ruangan waktu ya monggo silahkan main aja. Kalau misalkan kebetulan pas saya juga ada di sana gitu, karena sekarang kan lagi musim WFH ya, jadi, mungkin waktunya memang harus, pas. Nah, monggo silakan kalau mau main ke sana, terus apa namanya, ya berbincang-bincang, apa namanya, mengenai apapun lah yang mungkin perlu disampaikan dan seterusnya. Entah itu akademik maupun akademik ya boleh-boleh aja. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya seluruh pertanyaan yang nanti mungkin, diajukan pas mau ketemu. Nah, tetapi, event seperti ini saya kira perlu apa namanya, terus dilakukan, apa, untuk paling tidak kita bisa sharing sesuai dengan, apa yang kita bisa, sharing dan paling tidak kita semua bisa belajar,
ya saya sendiri juga bisa belajar saya kira ya. Nah, oke ya baik sahabat-sahabat semua. Jadi apa namanya? Tadi beberapa sudah dibacakan di CV dan saya mungkin tidak perlu menambahkan lagi. Dan itulah saya. Ya mudah-mudahan nanti dengan apa event hari ini saya sendiri bisa menyampaikan informasi apa namanya dan kemudian kita juga bisa mengambil manfaat yang besar juga dari sini. Apa tidak di antara kita, nah, kita bisa apa ya mengupdate situasi ya kira-kira seperti itu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya kepada IDNU ya. Saya kira itu juga satu inisiatif yang bagus juga ya untuk terus dikembangkan. Saya kira juga banyak sekali sahabat-sahabat lain yang juga mungkin sangat kompeten, juga mungkin di dalam hal ekonomi juga maupun manajemen ataupun di bidang-bidang lain juga ya. Tentu kita tahu bahwa senior-senior Anda semua itu juga sangat memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing ya apakah itu di sosiologi atau itu di ke apa namanya eh, ke sos gitu ya FISIP ataupun di psikologi bahkan gitu ya ada juga yang di ekonomi juga ada di teknik juga dan mereka juga berstatus guru besar juga jadi saya kira sudah kalau misalkan ini dilanjutkan terus dan mohon nanti juga rekan-rekan yang lain di sana juga dicoba dikontak untuk ya paling tidak bisa memperkaya informasi kita mengenai topik masing-masing yang mungkin perlu disampaikan. Ya, dengan event ini saya sih mudah-mudahan bisa menjawab ekspektasi dari sahabat-sahabat semua terkait dengan ekonomi Indonesia saat ini. Nah, nanti saya akan menunjukkan website sebenarnya yang mungkin yang bisa membantu teman rekan-rekan semua untuk mencoba mengikuti ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan juga negara-negara lain seluruh dunia dan bisa membandingkan satu persatu. Nah ini juga bisa menjadi bahan skripsi juga kalau mau. Ya. Bagi Anda yang mungkin Mbak Siva juga ya yang ekonomi ya mungkin bisa melihat-lihat ini juga walaupun banyak juga data-data yang di sana ya. Dan mungkin dari FIB, dari Visi pun juga bisa saya kira ya untuk memanfaatkan website ini. Ini free, cuma ya pandai-pandainya kita mengambil data. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, tapi sebelum saya lari ke sana, oleh karena itu saya sebenarnya tidak menyiapkan secara khusus presentasi dan lain sebagainya. Saya langsung aja ke website yang nanti saya tunjukkan. Cuma mungkin saya akan memberikan sedikit highlight gitu ya mengenai perekonomian kita. Nah, saya kira tadi seperti juga disebutkan sama Mbak Siva, saya kira memang di negara manapun pandemi COVID ini adalah menjadi sesuatu yang memang mendisrupt ya, betul-betul mendisrupt. Jadi dulu yang kita anggap disruption itu terjadi karena teknologi ya, itu betul juga terjadi ya. Cuma yang datang kemudian gelombang kedua terkait dengan pandemi COVID-19 ini betul-betul mendisrupt apapun ya, bukan hanya sektor-sektor tertentu, tapi seluruh sektor dan apapun yang terkait dengan kehidupan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi semua negara terpengaruh, entah negara maju, negara berkembang, ataupun negara miskin. Asalkan negara itu memang terkoneksi gitu ya. Nah, kebetulan Indonesia adalah negara yang terbuka, jadi koneksi dengan hubungan dengan luar negeri dan seterusnya, mobilitas penduduknya itu juga tinggi. Jadi tidak mungkin kita akan menahan, kecuali memang negara-negara yang mungkin agak tertutup dan lain sebagainya ya, atau terpencil dan seterusnya. Itu pasti akan COVID-nya juga akan jarang karena juga nggak ada interaksi yang yang intens di situ ya. Ya, banyak negara-negara yang mungkin nggak terimpact karena memang tidak punya exposure seperti itu. Nah, Indonesia exposure-nya besar. Nah, negara-negara yang punya exposure besar seperti Indonesia dan negara maju yang lain, yang negara demokrasi yang lain, saya kira akan terdampak sangat dalam ya terkait dengan ini. Nah, jadi dampak yang dalam itu sebenarnya bisa diamati dari seluruh di sekitar kita kelihatan ya. Walaupun secara fisik gitu kadang-kadang kita melihat di jalan raya itu juga masih ramai dan seterusnya, macet juga masih terjadi dan seterusnya. Cuma secara value gitu ya, itu menurun drastis dan secara statistik juga kita betul-betul mengalami penurunan yang drastis.
Cuma kabar baiknya adalah bahwa pertama, menurut datanya kita sudah mengalami perbaikan ya, negara lain juga mengalami perbaikan ya, cuma, perbaikan di kita saya kira lebih baik gitu. Itu berita positif yang pertama. Nah, berita positif yang kedua, saya kira memang, dampak buruk ya, dampak buruk yang ada gitu ya terkait dengan COVID ini, ternyata di Indonesia itu memang berdampak buruk, tapi tidak seburuk negara lain juga. Nah, kita tuh ada di tengah-tengah lah kira-kira gitu, ya. Ada di tengah-tengah, ada yang lebih parah lagi. Bahkan US, Eropa dan seterusnya itu terdampak lebih parah daripada, dibandingkan dengan kita sebenarnya, ya, terdampak lebih parah. Nah, cuma, apa namanya, karena mereka punya capital yang besar secara ekonomi ya, mereka lebih bisa, apa namanya, sistem kesehatannya sudah bagus dan seterusnya, mereka lebih bisa walaupun, korban di sana juga lebih banyak lagi dibandingkan kita. Kita lihat US korbannya sampai, puluhan juta gitu ya, bukan juta, bukan jutaan lah kira-kira gitu ya, dan juga di Eropa. Di Eropa di Combine itu bisa jadi, terbesar di apa namanya, dunia. Nah, bahkan Cina saja tidak sampai sebegitunya ya, sebagai sumber apa namanya, COVID, ya. Jadi ini terdampak semua. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya kira, mungkin saya juga langsung bisa menunjukkan ya, data-datanya dan ini mungkin, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua juga bisa langsung, mengacu ke sini juga nanti, tapi kita akan coba lihat fakta-faktanya saja, saya akan coba lihat, itu seperti apa ya. Seperti misalkan, GDP kita ya, pertumbuhan GDP kita per tahun itu, mengalami betul dari, apa namanya, pertengahan ya, kita tahu bahwa COVID di kita tuh kenanya kan bulan Maret ya, 2020 ya, mulai masuk kita, Maret atau Februari, Maret kira-kira tanggal pertengahan Maret ya, itu mulai kena. Nah, tetapi dampak hitungannya kan setelah itu adalah sekitar bulan-bulan, 3 bulan setelah itu ya, itu sekitar Juli dan lain kalau kalau kita hitung, maka pertumbuhan Indonesia yang, apa namanya, pada sekitar Februari itu masih di angka mendekati 3%. Kemudian di bulan Juli 2020-nya itu langsung drop, menjadi minus hampir 5,5%, tepatnya minus 5,3 kalau nggak ya, 5,3-an lah persen, jadi langsung drop. Nah, tetapi terus kemudian pada apa namanya, kuartal berikutnya itu mulai membaik masih masih negatif, tapi negatifnya lebih kecil. Yang kemarin, yang, pertengahan tahun itu 2020 itu -5, kemudian, kuartal berikutnya, sekitar, Desember, November gitu ya, itu menjadi 3,5%. Jadi membaik, walaupun masih negatif. Nah, begitu terus hingga, apa namanya, hingga, akhir tahun ya, atau awal tahun 2021, itu masih minus, ya, minus, tapi minusnya menjadi -2%. Jadi, memang kita mengalami resesi, makanya hitungan 3 kuartal berturut-turut itu negatif, kita sudah dikatakan mengalami resesi. Tapi kalau kita lihat negara lain, misalkan Arab Saudi bahkan ya, terus kemudian negara-negara Timur Tengah yang petrodolar pun juga terdampak lebih dalam dari kita, ya, terdampak lebih dalam, dari kita. Dan banyak negara yang lebih terdampak lebih dalam, dan recovery-nya masih lebih cepatan di kita juga, ya. Apa namanya, dan kemungkinan ya diharapkan pada, kuartal berikutnya bulan apa ya, Maret ya, mungkin kalau nanti statistiknya keluar mudah-mudahan ya, ya itu mendekati nol ya, mendekati nol. Kalaupun, negatif juga negatif kecil, ataupun kalau positif, positif kecil, misalkan positif 0,1 mungkin begitu ya. Tapi mendekati nol. Cuma itu, kita lihat perbaikan dari waktu ke waktu, dari, kuartal per kuartal tadi kita mengalami lumayan lumayan perbaikan. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya, apa namanya, betul kita terdampak, tetapi kita, secara secara apa namanya, secara umum, eee, paling tidak pemerintah ya ya, sedikit banyak berhasil, coping with this, situation gitu ya. Ya, coping. Saya sih memang percaya ya kepada tim-tim ekonomi yang dimiliki pemerintahan sekarang ya. Bukan hanya karena, tim-tim ekonomi pemerintahan sekarang itu banyak berasal dari FEB, bukan karena senior-senior kita saja, tapi memang, teman-teman di sana saya kira punya kualifikasi untuk apa namanya, menghadapi krisis yang semacam ini. Jadi
Alhamdulillah ya, krisisnya tidak menjadi krisis yang lebih dalam dan tidak tertransfer kepada aspek yang lain. Ya. Anda tahu bahwa kejadian tahun 98 dulu ketika kita tidak bisa coping with that situation, ketika nilai tukarnya turun drastis, ya, kita nggak bisa coping with that situation, dan krisis ekonomi itu berubah menjadi krisis aspek yang lain, krisis sosial, krisis budaya, krisis moral, dan seterusnya. Itu bahaya sekali. Nah, beruntungnya Indonesia ketika itu juga masih bertahan, gitu ya. Beruntungnya masih bisa bertahan. Jadi ini saya kira saya sendiri sih optimis ya dengan situasi saat sampai sejauh ini, apalagi coverage vaksinnya sudah mulai meluas gitu ya. Mudah-mudahan segera semuanya divaksin, termasuk Anda semua. Mungkin semua Anda udah vaksin semua atau belum ya? Udah? Belum? Ya, ini tunggu saatnya lah ya. Tapi paling tidak vaksin itu meningkatkan kepercayaan ya, meningkatkan kepercayaan konsumen gitu ya untuk kembali mengkonsum. Nah, itu kan penting. Jadi ekonomi itu akan tumbuh kalau masyarakatnya itu konsum. Kalau nggak konsum, misalkan semua menahan pembelian gitu, menahan konsumsi, itu cilaka ininya ekonominya. Ya, jadi mulai konsumennya itu confidence gitu. Jadi it's okay. Jadi nanti akan ada recovery dengan ada vaksin dan seterusnya ini. Ya. Jadi kita masih bisa optimis. Nah, kalau misalkan kita memang situasi ini sulit ya. Jadi tidak begitu mudahnya. Kalau misalkan kita salah mengambil kebijakan, misalkan dulu sempat pengen ada wacana untuk lockdown total gitu, semuanya dikunci dihentikan semua. Nah, itu juga bisa berdampak sangat parah ya, ketika semuanya dihentikan. Mungkin ekspektasi orang itu akan bisa berlebihan ya, tindakan respon dari warga negara kita bisa berlebihan, intinya bisa malah kemana-mana. Itu ada kemungkinan juga terjadi. Nah, tentu karakter ekonomi di kita di Indonesia dibandingkan dengan Eropa, dan mungkin juga dibandingkan dengan China, dan mungkin juga dibandingkan dengan Rusia, dan juga dibandingkan dengan US mungkin ya, ada sedikit karakter yang berbeda kalau di kita. Tentu saya kira yang paling utama adalah terkait dengan geografi dan topografi Indonesia. Indonesia tahu sendiri bahwa Indonesia itu kepulauan ya, kepulauan. Ada Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan seterusnya, dan Jaya gitu ya, Papua. Jadi masing-masing ini menjadi semacam pagar gitu ya. Ketika apa yang terjadi di Jawa ya, bisa jadi di Sumatera itu berbeda gitu. Bisa jadi apalagi di Maluku itu bisa berbeda. Apalagi di NTT misalkan itu bisa jadi berbeda. Jadi pendekatannya itu memang tidak bisa saat dipukul merata, misalkan lockdown semua seluruh Indonesia, nggak mungkin ya. Karena beda di Jawa, di Bali mungkin ya, ataupun di pulau di mana di Maluku mungkin gitu ya, itu berbeda. Halmahera mungkin, jadi itu beda. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi memang betul bahwa pendekatan penyelesaian COVID itu harus sesuai dengan karakter daerahnya, karakter ekonomi, karakter budaya, dan seterusnya. Itu harus, dan saya kira pemerintah juga sudah melakukan seperti itu. Jadi mungkin COVID lebih bisa efek domino dari COVID itu lebih tertahan, kira-kira begitu. Begitu juga efek kalau misalkan ada gangguan ekonomi di Jawa, misalkan ekonomi Jawa itu turun drastis. Nah, mungkin di pulau lain itu tidak gitu. Di Kalimantan juga nggak begitu drastis seperti di Jawa. Jadi ada lokalisir ekonomi gitu ya, yang itu membuat kita, saya kira ya, menurut pendapat saya sih, karena kita kepulauan gitu, kita lebih resisten ya, lebih resisten terhadap satu guncangan. Kalau kita lihat secara nasional ya. Nah, seperti dulu krisis 98, misalnya di Jawa itu krisis, sebenarnya di luar Jawa nggak krisis gitu. Ya. Malah mereka mengambil banyak teman-teman yang ada di luar Jawa mengambil banyak benefit ketika Jawa itu krisis, dan Sumatera juga krisis itu ya. Banyak sekali yang seperti itu.
Jadi ada pendekatan yang berbeda dengan Eropa dan berbeda dengan US. Nah, contagion efeknya itu lebih berasa di sana gitu. Misalkan satu negara terkena krisis finansial misalkan gitu, itu segera akan kena semua. Begitu juga langsung ke US dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi mereka akan cepat sekali berdampak. Makanya penyebaran di COVID di Eropa dan di Amerika itu begitu cepat dan begitu masif. Walaupun tentu itu tidak serta-merta karena COVID saja, karena memang sosial budaya di Eropa itu kan memang berbeda dengan juga di Asia, di kita ya mungkin ya. Mereka suka bersosialita, mungkin suka berkumpul dan seterusnya gitu ya. Nah mungkin itu juga akan membuat memperparah situasi. Jadi juga juga masih banyak karakter yang berbeda dampaknya. Tapi semuanya terdampak saya kira. Nah, boleh ya sekarang saya tunjukkan aja ya. Nanti akan saya bisa share nggak ya ini ya? Bisa ya? Oke, bisa share ya. Jadi sahabat-sahabat semua saya kira juga bisa mengacu ke website ini saya kira ya. Sudah tampakkah? Sudah, Pak? Sudah ya. Nah, websitenya ini adalah yang saya kalau misalkan pengen update-update informasi mengenai ekonomi, faktor-faktor ekonomi dan seterusnya itu saya buka di sini. Ini ada di seluruh negara juga. Jadi kita bisa pilih macam-macam negaranya semua. Bahkan kalau misalkan Anda pengen melihat-lihat apa yang terjadi, bisa melihat dan memperbandingkan ya. Jadi kita lihat di sini, Anda bisa lihat kan ya di sini ya, grafiknya ini. Jadi kita lihat bagaimana pertumbuhan GDP kita per tahun ya. Jadi seperti itu. Yang dulunya sekitar 5 gitu ya. 5 tertahan terus di sekitar 5. Nah, tiba-tiba kita drop di bulan Maret ya, masa awal Covid, terus kemudian menjadi drop lebih dalam lagi ketika pertengahan Covid ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa variabel yang lain ya kalau Anda mau. Misalkan kita lihat bagaimana tadi efeknya ke pengangguran. Nanti kita bisa lihat di sini. Macam-macam di sini. Nah, tapi kita balik sedikit ya dikaitkan dengan yang GDP tadi. Nah, sebenarnya sumber yang paling terkena parah itu apa sih sebenarnya gitu ya kalau di kita ya. Nah, ini kita bisa lihat detail penjelasannya ya kurang lebihnya bahwa secara umum kita mengalami perbaikan ya dari kuartal terakhir yang dihitung ya. Tapi pernah hit paling keras adalah di sektor ini ya, saya kira di sektor transportasi dan retail ya. Transportasi dan retail yang paling terdampak ya. Ya, kita lihat retail dan transportasi memang betul ya. Kalau misalkan kita lihat di bandara ketika itu, sekarang sih mungkin udah mulai perbaikan ya. Itu hampir sepi banget ya. Dulunya okupasinya itu bisa sampai 100%. Sekarang okupasinya mungkin udah bagus kalau cuma 5% ya. Bayangkan ya, dari 100% turun 95%. Jadi sangat drop sekali. Jadi itu juga akan punya efek domino kepada sektor-sektor yang lain ya saya kira ya, terkait dengan mungkin juga sektor pariwisata dan seterusnya. Jadi luar biasa saya kira disrupsi yang datang dari COVID ini. Ya, jadi kita masih negatif, tapi kita lihat tren yang positif. Artinya negatifnya itu mulai kecil. Nah, mudah-mudahan mulai pertengahan tahun ini mulai menunjukkan angka yang bagus ya, maksudnya menjadi kuadran yang positif. Nah, kita lihat misalkan, ini Anda juga kalau misalkan lagi buka komputer silakan ya, kalau misalkan mau bermain-main ya. Kita lihat employment-nya gimana ya, gitu ya. Nah, kita lihat memang betul ketika masa-masa COVID dan ketika COVID mulai efeknya mulai terasa, itu betul banyak sekali PHK, ya, banyak sekali PHK. Yang rata-rata dulu pengangguran kita bisa mencapai sekitar 5% juga pengangguran. Jadi pengangguran 5% itu lumayan ya. Kalau di Italia itu pengangguran anak mudanya aja ya, itu 30%.
Yang saya ingat dulu ya, sekarang nggak tahu, mungkin sekarang lebih jelek lagi. Sekitar itu lah kira-kira ya. Sekitar 30%. Bayangkan pengangguran di Italia anak mudanya itu 30%. Overall itu segitu. Mungkin tingkat pengangguran sekitar 25 atau berapa. Tinggi banget. Memang nggak mudah ya di di sana. Nah, kita pada masa COVID ini data terakhir menunjukkan bahwa COVID memang memiliki dampak terhadap pengangguran, di mana pengangguran kita menjadi yang dulunya sekitar 5 menjadi 7%, naik 2%. Apakah itu buruk? Ya, saya kira tetap aja buruk ya. Angka pengangguran naik itu selalu tidak bagus ya. Tetapi kalau kita lihat angka pengangguran ini masih apa namanya masih di bawah 10 ya, di bawah 10%. Jadi kalau misalkan pengangguran masih di bawah 10%, saya kira kita masih oke, kita masih masih dalam apa ya, dalam zona yang apa namanya, belum membahayakan gitu. Ya belum membahayakan, tetapi pemerintah juga tidak boleh bergembira dengan angka seperti ini, tapi tetap karena seharusnya pengangguran kita akan turun terus ya. Dari 5 mungkin akan harusnya terus diturunkan menjadi mendekati 3% dan seterusnya. Cuma karena COVID ini menjadi melonjak ya, melonjak kembali. Jadi memang betul banyak banyak apa namanya sekali PHK. Nah, yang mungkin perlu juga dilihat ya saya kira sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saya dikasih waktu berapa lama ya, Mbak Siva ya? Mungkin saya sendiri juga nggak bisa lama-lama juga ya, nanti mungkin, kita bisa langsung diskusi aja misalkan kalau misalkan, kita, perlu. Tapi, website ini saya kira, sedikit banyak akan memberikan pencerahan lah saya kira ya buat teman-teman buat sahabat-sahabat yang pengen coba, melihat-lihat, ekonomi kita seperti apa, ya. Yang mungkin juga perlu dilihat bagaimana, apa namanya, eee, bisnis kita itu berjalan. Nah, gitu. Apakah sudah kembali, bertumbuh atau tidak. Nah, salah satu cirinya adalah Anda bisa melihat ini, manufacturing, Purchasing Manager, Index, ya PMI ya. Manufacturing, ya, purchasing ya, Purchasing Manager Index. Jadi apakah perusahaan itu mulai, membeli, membeli termasuk bahan-bahan produksi ya. Jadi kalau misalkan mereka mulai membeli lagi, udah dipastikan bahwa sebentar lagi akan ada produk-produk yang akan dihasilkan, kan seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa diukur. Kalau misalkan mereka mulai membeli, berarti mestinya akan jalan ini gitu. Nah, tampak bahwa ketika 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 ya Maret, April COVID mulai mulai apa namanya, mulai masuk Indonesia itu langsung, sedikit ya, purchasing ini indeksnya kita bisa lihat misalkan kita lihat dalam setahun aja ya, kita perbandingkan misalkan coba saya klik. Nah, ini kenapa nggak bisa diklik ya? Nah inilah, jadi kita lihat perkembangannya ya dari waktu-waktu, ini setahun, kita lihat, dalam tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lihat rata-rata di kita PMI-nya itu, sekitar, ya kita lihat bisa lihat sekitar 50-an kira-kira ya, 50. Jadi itu masih, so and so lah sebenarnya 50 itu, karena yang, semakin tinggi kan semakin bagus ya. Kita lihat bahwa pada, apa namanya, awal-awal 2020 gitu ya, itu drop ya. Dari sekitar 53, 52 di sini drop langsung sekitar 25 ya, ya. Nah, kita lihat ketika sudah mulai mulai, menerima gitu ya, mulai menerima maksudnya oke,
perusahaan kita sudah terdampak, nah maka kita harus mengambil keputusan untuk mencari strategi. Nah, strategi itu ternyata mereka juga, melakukan pembelian lagi. Nah, gitu ya. Walaupun juga masih turun naik. Nah, tapi kita lihat trennya lah sajalah ya. Trennya dari apa namanya, dari April hingga Januari saya kira mengalami pertumbuhan yang, positif ya. Nah, kalau kita bandingkan kuartal, terakhir dengan kuartal yang berikutnya mengalami kenaikan, ya. Bahkan, apa namanya, kenaikan yang di tahun di data terakhir itu melebihi dari angka-angka indeks PMI sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya kita lihat bahwa industri kita itu sudah mulai bergerak nih, itu sebenarnya. Ya, sudah mulai bergerak. Karena perusahaan apa namanya manufaktur sudah mulai membeli ya, sudah mulai membeli bahan baku, mulai membeli mungkin barang-barang modal yang lain. Jadi dari sini kita melihat bahwa apa namanya pebisnis kita sudah yakin bahwa akan ada apa namanya permintaan yang lebih besar nantinya ya dalam waktu dekat ini. Jadi ini yang menurut saya juga menjadi apa namanya kabar baik ya buat kita ya. Jadi bahkan angkanya sekarang melebihi dari angka-angka yang sebelumnya ya dari tahun berapa nih 2017 mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang juga apa namanya bisa dilihat ya. Nah, nah, kita bisa melihat yang lain lagi ya. Kalau misalkan kita mau, misalkan kita lihat apa yang lain ya, ease of doing business. Nah ini ya, ini ada indeksnya juga. Nah, ya kita lihat apa namanya, ease of doing business kita membaik ya sebenarnya ya dari tahun-tahun dulu ya, tahun 2010 ya, lumayan. Tetapi masih kalau dilihat di ASEAN kita masih yang buruk dalam 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 range yang jelek juga kita masih kalau misalkan apa namanya rankingnya ini ya. Ya, ranking 73 itu masih jelek kita. Ease of doing business. Jadi melakukan bisnis di Indonesia itu tidak mudah ya, benar ya. Anda pernah ya mengalami ini kalau misalkan ini apa namanya mencoba mendirikan PT atau apa itu merasa agak susah gitu. Jadi itu masih ya kita masih mungkin urutan yang buncit di Asia Tenggara juga saya kira ya yang Malaysia itu kalau nggak salah saya ingat saya itu sekitar 12 kalau nggak salah jauh banget dengan kita ya. Seingat saya ya, kita hanya menang dengan enggak ya, kita kalah juga ya. Filipina dekat-dekat dengan kita, Filipina dekat-dekat dengan ini detailnya Anda semua juga bisa, melihat sendiri ya pertumbuhannya ini ya. Saya kira, ini yang mungkin harus di-tackle sama apa namanya, pemerintah juga ya, bagaimana untuk betul-betul mempermudah doing business, tidak dijadikan jargon saja dan tentu Pak Jokowi juga sering menyebutkan, "Wah kita harus mempermudah, memotong, apa namanya, memotong, perizinan dan seterusnya." Tetapi masih di rankingnya masih tidak membaik ya, tidak begitu membaik ya. Bahkan, sempat turun ya, dari 2017, 18, 19 ya, sempat malah turun ya, malah naik tuh ya, tapi sekitar 70-an ya. Ini saya kira yang menjadi nanti, PR ya. Bagaimana dengan, apa namanya, yang lain ya, yang lain ya. Misalkan kayak, retail-nya kita lihat, jadi yang paling, apa namanya, yang paling kita bisa lihat tampak gitu ya, misalkan consumer confidence-nya seperti apa sih gitu ya dari, kemarin gitu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat, kita bandingkan dari Januari 2021 sampai sekarang kita, lumayan ya ada kenaikan yang, apa namanya, cukup cukup bagus ya, ya cukup bagus. Sempat turun lagi ya beberapa Oktober naik, pada akhir tahun tinggi, tetapi pada awal tahun 2021 sempat drop lagi. Ya mungkin melihat bahwa pada pada saat-saat itu saya kira, statistik, infection COVID kita, drastis ya, yang dulunya sekitar 6.000 dan seterusnya tiba-tiba sekitar 3.000 tiba-tiba melonjak menjadi belasan ribu ya, menjadi puluhan, 40-an ribu. Jadi itu menjadi kekhawatiran juga saya kira dari, sisi, konsumen. Ya,
Pun begitu kemudian pada pertengahan tahun ini saya kira mengalami perbaikan ya, ke 93, mungkin di akhir tahun nanti, bulan Agustus mungkin ya, akan menjadi lebih baik lagi saya kira consumer index ini. Kita lihat ada beberapa perbaikan lah saya kira ya mengenai hal ini. Nah, terus kemudian bagaimana, sales, retail-nya. Nah, retail saya kira masih sangat terdampak dengan, dalam ya. Ya, terdampak dalam ya, retail kita, belum mengalami banyak kemajuan saya kira, retail kita masih masih, tumbuh, negatif. Jadi sepertinya, penjualan dari retail kita drop sekali ya. Kita lihat, orang-orang masih belum percaya diri ya untuk misalkan pergi belanja dan seterusnya, ke pasar dan seterusnya masih, belum, ya. Dan, dari bisnis tadi kita lihat, eee, corruption rank gitu ya. Nah, kita makin buruk ya yang ini. Yang ini yang tadi, kita juga perlu perhatikan bahwa ternyata, ranking kita kok drop gitu ya, dari 2019 ke 2020 drastis ya turunnya ya. Ini sangat sangat disayangkan ya. Kita, eee eee, behind behind-nya kita belum begitu memahami, cuma, kenapa kita bisa sangat drop sebegitu parahnya ya untuk, ranking ini. Nah, saya kira mungkin perlu perlu usaha yang keras ya untuk pemerintahan kita untuk mencoba terus me menghilangkan atau mengecilkan, jumlah korupsi di kita ya. Nah, itu ya saya kira, beberapa hal yang yang secara ekonomi kita bisa juga lihat. Nah, kita juga lihat bagaimana, eee eee, mungkin juga penting melihat rating dari, kita, hanya beberapa sih melihat masih stable ya, dan positif, tetapi ada beberapa yang memberikan outlook, negatif ya, seperti S&P gitu ya, terus kemudian Fitch, ada dengan ini ya, untuk dibandingkan dulu ya, eee, awal-awal, eee pada tahun-tahun yang sebelumnya, semuanya bilang stable, positif, dan seterusnya, cuma ini beberapa, sudah ada yang memberikan outlook negatif, ya. Nah, ini sama sekarang juga banyak negara lain yang bahkan kita katakan maju pun juga mengalami penurunan, penurunan, kredit rating ini ya. Jadi, ini bukan hanya, Indonesia, ya. Jadi, seperti ini, jadi kredit rating ini penting karena, bagaimana, kreditor itu percaya kepada pertumbuhan ekonomi kita atau kekuatan ekonomi kita. Kalau misalkan mereka percaya, maka mereka akan menyediakan, bersedia memberikan talangan atau dana, kredit misalkan untuk pembangunan dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada yang percaya itu yang menjadi masalah ya buat kita. Berarti, negara kita dianggap tidak mampu untuk berkembang, maka, kreditor tidak memberikan kepercayaan kepada, kita. Tapi saya kira kita masih, pada rating yang, masih pada rating investment grade, cuma ada, outlook yang sedikit, negatif saya kira di situ. Maaf Kak, mungkin Ya? waktunya 3 menit lagi. Oke, ya ya ya, baik sekali. Mungkin mungkin yang terakhir adalah saya kira sedikit ya terkait dengan, inilah ya, consumer price, index ini ya. Saya kira, indeksnya, tetap, membaik, dan ini adalah saya kira juga, berita bagus juga dengan inflasi yang mungkin tidak tidak, tidak masih stable ya, masih stable ya inflasinya 1,5%.
4% kira-kira. Jadi saya kira itu stable. Jadi begitulah saya kira ya teman-teman semua. Jadi saya kira saya memberikan satu akses untuk mencoba nanti teman-teman bisa membaca ya walaupun bukan mungkin bukan mahasiswa ekonomi tapi saya kira juga bisa melihat-lihat ini ya. Ya jangan jangan juga ilfil ya dengan data-data seperti ini karena memang inilah sebenarnya kita bisa melihat prospek apa namanya pemerintah kita, prospek negara kita itu seperti apa gitu ya.